Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Lutfi, ini ujian. Waalaikumsalam. Ya, kompetensi adab ya. Ya. Apa tujuan Allah ciptakan manusia? Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadanya. Ibadah. Di manusia kalau nggak ibadah, nggak sesuai dengan Enggak sesuai tujuan. tujuan. Salah. Dan manusia diberi apa? Akal untuk memilih, memilah mana yang baik dan benar. Hati untuk tempat memutuskan, disemainya iman. Jadi manusia memang dikasih hawa nafsu, nggak kayak malaikat ya kan? Dan sifatnya hawa nafsu ini gampang menyuruh pada perbuatan yang buruk, ya kan? Ngeri kan? Kalau hati ini kolbu artinya berbolak balik. Jadi orang itu gampang apa? Berubah. Kadang betah, kadang nggak betah di pondok, ya nggak? Kadang semangat, kadang kendor, biasa begitu. Jadi orang yang sukses itu yang tahan uji, yang ulet, yang sabar, tabah gitu, mengikuti ujian demi ujian dan mengambil hikmah, pelajaran gitu. Nggak ada semua berjalan nggak ada makna. Allah menciptakannya dengan semua yang ada ini penuh makna. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Nggak ada Allah ciptakan sia-sia. Ya, dan takdir Allah itu yang terbaik. Ya. Tujuan hidup Lutfi jadi apa? Mau hidup nih mau untuk apa? Apa hidup sekedar hidup kayak hewan di hutan, ya kan? Hidup juga kan? Tapi apa maknanya coba? Mencari ridho Allah. Ya, tujuan hidup Lutfi mencari ridho Allah. Beribadah sesuai ketetapan syariat dan mencari ridho Allah. Mantap nih ya. Termasuk menerima takdir itu juga ibadah. Ada yang di dunia ini yang sesuai dengan kita perasaan kita, keinginan kita, pikiran kita sesuai. Atau ada juga yang sebaliknya nggak kita sukai tapi harus terjadi gitu kan. Nah, mondok ini termasuk disukai nggak ini mondok ini? Disukai sih. Sukai sebenarnya ya. Keinginan. Oh ya asli. Nggak paksaan. Tapi kadang-kadang gabut. Kalau model pondok yang nggak boleh pulang-pulang itu kuat apa nggak? Kan ada itu. Enggak sih. Kayak nggak boleh pulang selama. Ya kan ada kan begitu ya? Pernah dengar kan? Gontor biasanya ya. Dijenguk tapi sebentar nggak boleh pulang intinya. Ya belum kuat ya. Suasana begitu bosan. Bahkan ibumu ini nyaranin melihara hewan-hewan untuk apa? Biar nggak bosan. Tapi ya boleh aja. Kamu masih melihara ikan tuh kayaknya? Enggak. Udah digoreng? Enggak, dibawa pulang. Oh, Pak pulang. Kemudian adab kepada Allah apa saja? Beribadah. Iya. Syukur, ikhlas tadi. Sabar, ridho. Jabarin lebih contohnya. Tapi kalau dikasih ujian itu sabar. Ikutin aja. Jalan masuk surga itu banyak gak? Banyak. Di antaranya dengan bersabar. Orang mukmin itu kalau nggak imma dia sabar, imma dia syukur. Biasanya sabar berkaitan dengan ujian. Ya, yang nggak disukai. Tapi itu berpahala. Nggak enak, sedih, sakit. Lah yang satunya syukur biasanya mudah didapatkan. Ya, dilakukan karena itu kenikmatan, ya, sehat, duitnya banyak misalnya. Kemudian adab kepada Rasul. Menaati sunah-sunah mereka, terus. Kok mereka? Nabinya satu. Menaati sunah-sunah Nabi Muhammad, terus bersolawat kepada terus mendoakannya. Ya.
melanjutkan perjuangannya Perjuangannya. tadi itu kan. Berdakwah. Orang lahir lebih Lebih banyak banyak. daripada yang meninggal. Iya. Dan Allah itu apa? Senang. Rasulullah juga bangga. Semakin banyak orang yang menyembah Allah, beribadah taat kepada Allah. Adab terhadap Al-Quran. Membacanya, memahaminya, mengamalkannya, dan menghafalnya. Dan mendakwakannya. Membacanya ini harus bagaimana? Membacanya ini dengan ingatan, ilmu tajwid, tartil, warotil Qur'ana tartila. Zainul Quran bi aswatikum, artinya apa? Hiasi Al-Quran dengan suara. Bagusin, irama. Gitu. Jangan kayak dalang atau lempeng aja gitu kan. Atau logatnya makhrajnya makhraj Jawa gitu kan. Alhamdulillahirabbil ngalamin apa? Ya kan? Rusak artinya. Quran sebagai obat. Buktinya kalau kita sedih, jenuh gitu baca Quran, jadi hati. itu. Atau nggak pernah lihat Abi? Sebelum ada pondok ini Abi yang banyak kegiatannya apa? Meruqyah. Berarti apa? Mengobati. Orang yang diruqyah jadi sembuh. Berarti Quran jadi obat. Mukjizatnya wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa, dan padanya Al-Quran jadi obat. Bisa nih jadi peruqyah, berani? Kurang tahu. Loh, kan sudah diajarin. Nanti kalau ada orang kesurupan membacakan. Akidah kan terus belajar. Kalau meninggal ada orang kesurupan gimana? Ya penerusnya. Ya Lutfi lah benar. Loh, ya nggak mesti anaknya lah. Semuanya kan Lutfi nggak di sini. Kesurupannya di Jakarta misalnya. Masa mau dibawa ke sini? Ngapain jauh amat? Ya kamu lah berdakwah, ya. Kan udah punya hafalan. Ya kan? Nah, ini adab kepada Quran. Itu termasuk mendakwahkan, menunjukkan mukjizat. Al-Quran itu sebagai obat. Mukjizat Nabi Muhammad itu Quran. Iya. Nah, Qurannya harus diamalkan dan untuk mengobati juga biar tahu gitu. Tapi pernah ngeruqyah orang Bali itu surupan. Tapi cuma ingin menunjukkan bahwa agama Islam punya mukjizat Al-Quran ini. Setan-setan yang masuk pergi semua atas izin Allah dengan dibacakan Al-Quran. Kan begitu. Bagaimana adab seorang hafiz? Orang ngapal Quran walaupun enggak 30 juz itu harusnya bagaimana di masyarakat itu? Menjaga lisan. Jangan bully ya. Ada respon santun di masyarakat, apalagi menjaga hati dari apa? Pamer ya apa? Pamer. Seneng bangga yang ngimamin itu banyak jamaahnya. Tarawih nanti biasanya itu kalau yang ngimamin Lutfi bacaannya bagus, ramai, cewek-cewek juga tuh. Ibu seneng gimana tuh? Ganteng banget nih, suaranya indah. Itu apa namanya? Bisa nanti terjerumus pada penyakit ria, penyakit ujub, penyakit sombong, sum'ah ya. Itu kenapa di ICA ini harus ada pelajaran tazkiyatun nafas. Jadi gimana? Tazkiyatun nafas itu untuk melindungi amal-amal. Iya, mengawal, menyelamatkan ya, dijaga. Sebab kalau sudah melenceng, enggak ikhlas, enggak mengharap ridha Allah, berarti apa? Ya berarti tidak sesuai yang Allah. Iya. Pilih. Artinya kalau seperti itu rugi kan? Rugi. Sekarang adab santri terhadap ilmu. Ilmu itu ada ilmu fardu ain, fardu kifayah. Adabnya gimana? Adabnya itu kita harus mempelajari ilmu fardu ain dulu, baru fardu kifayah. Yang fardu ain tadi apa saja? Akidah, terus tazkiyatun nafas. Satunya tengahnya ibadah.
akarnya keyakinannya akidah, dinding, tembok, atapnya ibadah itu, buahnya akhlak kan. Akhlak ini tazkiyatun nafas juga, karena kalau dia akhlaknya benar, dia nggak akan melencengkan amal itu. Itu kan hak Allah semua. Iya. Tapi karena hatinya kotor, bolak-balik, lemah, dhaful iman, itu kemudian melenceng. Pengen dipuji manusia, pengen tersohor, sum'ah, ya kan? Jadi amalannya batal. Termasuk menuntut ilmu gimana? Boleh nggak niatannya untuk piala, juara? Nggak boleh. Niatannya benar gimana? Hanya ikhlas mata-mata untuk Allah. Itu nanti ketemu pahalanya kan? Innamal amalu binniat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi orang itu kalau niatannya salah, ya dapatnya salah. Kalau niatannya benar ikhlas, dapat pahala. Niatannya ingin mengejar dunia, mungkin beasiswa, mungkin uang, hadiahnya ya di dunia. Dapatnya ya itulah, itu sesuai keterangan dari hadis Nabi, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka pendidikan itu ya Lutfi, pendidikan akal, pendidikan kolbu, pendidikan jasmani semuanya. Gitu kan? Kalau jasmani ya dipikirin. Walaupun di pondok bagaimana dapat gizi kan? Ada lauk. Kalau pondoknya seminggu makan lauknya cuma 2 kali 3 kali kan? Walaupun cuman ya bagaimanapun tubuhnya butuh apa? Vitamin kan, butuh mineral, butuh apa? Daging, butuh apa? Ikan gitu, protein. Kalau seminggu 3 kali kan setiap hari kan porsir ini apa? Akal. Iya, otaknya untuk mikirin pelajaran kan. Nah, bagaimanapun di ICA ini berusaha. Ya, raketang telur, ayam, ikan setiap hari sekali. Ya karena kan ya nggak mampu. Atau mau dibanyakin juga ternyata juga itu jadi penyakit bisa. Iya, banyakan protein. Ya kan? Baru diimbangi dengan serat, sayur kan. Kalau sayur terus nggak ada proteinnya, ya payah mikir kan, ngapal susah kan. Itu pendidikan jasmani. Kalau tidurnya ngacak, gadang, jasmani terganggu. Iya, kesehatan kurang tidur, lemah, kekebalan tubuh menurun, imun. Itu juga kan. Kebanyakan main gimana? Ya ada yang keseleo lah. Iya kan? Pinjoroin Abdullah aja bercanda kan? Sebulan tangannya bengkok kan? Itu kan karena main, padahal itu olahraganya cuman sepekan sekali yang resmi kan? Itu udah bisa begitu. Ini main tuh ya, bonyok kaki, bonyok tangan. Itu anak ninju, seleo, tak urut. Iya kan? Jasmaninya kebanyakan kan? Kemudian pendidikan rohani itu ya kolbu tadi, pensucian jiwa. Kendali manusia itu rajanya adalah hati. Makanya kalau Lutfi gabut segala macam itu berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Itu sudah disuruh hafal di doa setelah zikir kan? Iya. Nah itu. Kemudian pendidikan akal ini pengetahuan wawasan luas. Abi ingin, kenapa pelajarannya banyak coba? Kan mau berdakwah kan? Wong sebanyak itu aja ilmunya masih istilahnya segitu, belum ahli betul kan? Apalagi kalau pelajarannya kayak di SMP Muhammadiyah cuma berapa itu? Iya, Dikit ulangannya ABC gimana coba? Masa 10 menit nggak ada udah selesai? Ngawur jangan-jangan kan? Tapi nggak mau ngasih soal begitu. Tapi karena sekarang karena gabungan ini berarti ini berlapis gitu kan? Pengujiannya berarti apa? Double. Jadi terasa betul Pelajaran yang banyak itu apa kira-kira tujuannya? Menambah wawasan. Iya supaya ilmu santri banyak, ya kan?
santri dapat ilmu Banyak. banyak. Dan itu berguna, ibarat orang berburu dapat ikan kalau mancing, atau berburu di hutan dapat hewan-hewan buruan Banyak. banyak. Kalau otak manusia itu, ya ini teori ya Pi, sama dengan otak tikus. Di dalam risetnya itu, ketika tikus itu dimasukkan dalam kotak yang di dalamnya banyak benda-benda untuk lompat-lompat, untuk dia bergerak, itu pengalaman tikus itu ternyata cabang brain itu, otaknya itu, neuronnya itu banyak. Dan itu pengalaman tikus itu berarti luas dibandingkan tikus yang dimasukkan kotak yang cuman ada benda sedikit, jadi nggak berkembang. Antum di sini Abi kasih banyak pengalaman ilmu kan, pelajaran ini, pelajaran bahasa Arab dipecah ya kan, Iya. bahasa Inggris ditambah ya kan, nggak hanya satu, ada conversationnya. Bahasa Arab itu bahkan ada pidatonya, bukan hanya muhadasah. Itu berarti kan membuat apa? Cabang-cabang pengalaman ilmunya. Iya, dan itu yang bermanfaat. Bukan hanya 15 pelajaran. Yang pelajaran kan sampai 30. Zikir, ya kan? Ruqyah pagi itu kan pengalaman semua. Saking apa berarti? Ingin memberikan manfaat ilmu atau ilmu sebanyak-banyaknya di Ica ini. Sudah kayak gitu gimana? Kawannya memang dibuat sengaja sedikit. Kalaupun ada daftar banyak gitu, Alupi, paling 8 Nabi udah tulis itu. 8 udah cukup satu kelas, buat kelas lagi. Kalau ada banyak. Malah perhatiannya menjadi maksimal ketika muridnya sedikit. Jadi kayak orang apa? Yang membuat pintar itu gedungnya, akreditasi atau guru? Guru kan? Gitu kan? Jadi hakikatnya guru yang mengajar itu yang menentukan keberhasilan. Ya. Oke. Itu adab kepada ilmu yang fardu ain. Akidah, ibadah, sekalian nafas. Selamat. Orang yang zalim kepada diri sendiri itu bagaimana? Jangan menzalimi diri sendiri. Maksudnya jangan menyakiti diri sendiri. Bukan menyakiti. Jalan masuk neraka itu dengan maksiat. Maksiat dilakukan oleh manusia, berarti manusia kalau melakukan maksiat sama dengan menzalimi, menjerumuskan diri sendiri. Nah itu. Maksudnya begitu. Zalimun nafsi. Ini adab kepada diri sendiri kan? Adab kepada ilmu, adab kepada diri sendiri. Maka diantaranya tadi harus manusia muhasabah diri. Nah, menghitung dosa. Yang kedua apa? Mujahadah. Bersungguh-sungguh. Nah, ada ujiannya menuntut ilmu? Ada. Banyak. Ya kan? Kalau lembek nggak berhasil, nggak sukses, nilainya kecil. Berat kan? Meninggalkan godaannya itu, melawan godaan, malas, ngantuk, gabut istilahnya, apalagi cewek mungkin. Waktu di kolam renang semangat hidup kata Lutfi kan, iya kan? Banyak cewek. Habis juga nggak tahu orang itu hari libur sih ya. Semua orang mau ini kan, mau ekskul kan, renang. Healing. Cewek semua healing. Kita kan duluan ya, mereka nyus. Ya tempat umum gimana? Malah si Repan sama siapa itu berenang-renang pura-puranya kan? Itu godaan, racun-racun dunia belum saatnya. Ada nggak kamu baca kisah orang tumbang gara-gara wanita? Banyak lah. Tangkap dia selingkuh, pecat kan? Entah dia rektor, entah ketua entah DPR, entah apa kan? Hancur kan? Gara-gara selingkuh wanita. Ini godaan, racun, bahaya. Gitu. Santri, ada nggak santri yang tahu-tahu berzina, ya kan? Anak SMP udah banyak kan? Akhirnya apa? Ya keluarin lah dari sekolah kan? Tuh, terjerumus pergaulan. Nah, Islam kemudian tidak melarang mengkebiri, tapi menyalurkan, mengendalikan. Menyalurkan kalau sudah waktunya kan? Mengendalikan dengan menundukkan pandangan. Ini kalau ada santri itu 88, Abi buat 2 kelas, Ikhwan dan Ahwat, bukan dicampur begini.
Ya kita kan dicampur Mbak Sopi itu kalau pas pelajaran. Tapi sekarang Tafinya ikut Umika apa kan? Nggak mesti ikut kelas 9 kan? Segitunya gitu kan. Supaya apa? Menjaga hubungan ikhtilat dari pengaruh-pengaruh zina itu. Bagaimana adab kepada guru? Khidmah tadi? Udah belum kan? Belum. Jelasin itu kepada guru itu. Menghormatinya. Berkhidmah, barokah diperoleh dengan Hikmah. Khidmah ada 3 bentuk apa saja? Dengan Uang, harta, harta, terus kekuatan, mm-mm. sama hati, doa. Ya, Doa. coba dijelasin. Kalau lewat uang itu kalau kita ada uang lebih, Lewat harta bisa uang, bisa makanan, berwakaf, bersedekah. bersedekah. Kalau dengan kekuatan itu ada Dengan jasmani, jangan jasmani, dengan jiwa, menolong, mijitin. Dia pribadinya keluarganya juga, ya kan? Menolong dapurnya, bantu beberes, halaman, kendaraan, atau membantu untuk kelancaran mengajar, ya kan? Alat-alat belajar, buku-bukunya dibawain gitu. Nanti suruh ngambil minum keperluannya guru. Guru kan mikirin santri biar pintar. Semuanya bagaimana bisa berjalan lancar. Santri yang akan dibuat pintar itu berhikmah tadi, beradab, ya. Termasuk beradab kepada keluarga guru, ya. Kemudian dengan doa gimana? Belum itu tadi. Dengan doa itu misalkan ada yang belum nikah ya kita doain. Ya nggak harus gitulah ya, doa kebaikan gitu. Kalau kebaikan kalau misalkan sakit kita doain. Ya. Supaya cepat sembuh. Ya. Ya kalau nggak sakit berarti diberikan kesehatan, kelancaran ya. Gitu. Adab buat orang tua. Membantu membersihkan rumah, menolongnya, menaati perkataannya, tidak membatahnya, berbicara dengan suara lirih, tidak menyela saat orang tua berbicara. 3:1, ibu 3, bapak 1 maksudnya? Itu Nabi. Jadi kita lebih menghormati ibu daripada ayah. Iya, dalam arti kalau terjadi pilihan ya. Karena memang jasa ibu lebih banyak. Kita numpang di perut ibu, numpang makan, numpang segala-gala kan. Kalau ayah menafkahi, tapi memang begitulah, dibagi gitu ya, 3:1 ya. Kalau ada pendapat ayah, pendapat ibu, menurut agama ibu lebih diutamakan sarannya gitu. Kamu misalnya sudah tinggal di Lampung atau Jakarta, ayah bilang Jakarta, ibu bilang Lampung, ikuti yang ibu gitu. Sama-sama baik, tapi lebih disuruh mendahulukan ibu. Tapi juga bukan berarti ayahnya harus dilawan terus, bukan. Itu kan memang ini proporsional, porsinya begitu. Dengan adik kakak nih berantem enggak nih? Iya sering. Lah ya nggak boleh lah adabnya gimana? Ya itulah makanya turun agama ini supaya orang itu tertata loh, Pi. Kalau enggak kan jadi hewan nanti. Saling memangsa kan? Adab nggak ditegakkan. Gimana itu dengan adik kakak? Menyayangi yang masih muda, kayak kalau punya adik kita sayangin, dikasih tahu ini kalau ini salah, kalau ini yang benar. Enggak khawatir rebutan pembagian harta nanti? Enggak tahu. Wah, nggak boleh ya. Sudah ada bagiannya kan? Sudah diterima gitu. Kalau misalnya orang tuanya kayaknya pilih kasih anak tua disuruh-suruh anak yang bungsu, yang kecil,
dimanja-manja, nggak adil, gimana itu? Iya, ya emang seharusnya, soalnya yang tua itu kan kekuatannya lebih banyak gitu, lebih tahu banyak daripada yang adik. Bukan begitu, yang tua itu dulu sudah dibegitukan. Oh iya, Iya kan? Ah iya juga. Sudah hidup duluan, sudah diberikan apa? Perhatian, kasih sayang. Giliran adiknya lahir ya gantian adiknya kan. Sebetulnya begitu. Cuman yang tua ini nggak mau, Nggak mau udah, pengen terus Mau. menuntutnya itu. Ya, padahal harus gantian. Dan kalau saudaranya banyak, itu kan nanti saling nolong-nolong, terutama kalau ngurus orang tua. Kayak Bini cuma 2, gimana coba? Bentar lagi ambil ya. Bukan, ini bebannya ke orang tua kan? Iya. Kalau saudaranya 4, beban ngurus orang tua bagi 4 kan? Nah gitu. Artinya nanti kalau saudaranya banyak itu bisa ringan beban-beban itu keluarga. Itu lepas dari itu semua ya Allah yang menakdirkan. Iya. Maka kalau jadi kakak ya kakak yang tanggung jawab, yang jadi teladan, jadi adik ya adik yang beradab kan gitu. Sama kerabat gimana? Saudara ayah, paman, saudara ibu, Menghormatinya. apa ini sepupu, kakak sepupu, om, apa ini adik sepupu ya. Kalau punya makanan gimana? Berbagi Ya. Saudara itu sih udah hubungan darah loh ya, kerabat ya. Iya. Bukan orang lain. Nah sekarang sama orang lain, sama tetangga, sama teman. Kalau sama teman itu kita saling menolong. Kalau tarik mendingan untuk bercandaan aja dibully gitu ya. Ya enggak juga. Dicitakin gitu. Itu hiburan gitu. Kalau nggak ada ayam tarik gitu. Gini-giniin. Kamu lihat di situ kamu jitakin dia kalah di pojok situ. Tapi waktu di sana, iya kan? Ya dia badan kecil gitu kan. Kamu ketua kelasnya. Jangan. Ya bercanda tapi dia kadang kalau hatinya lagi sakit, lagi nggak mood, jadi sakit hati gitu. Kalau lagi sama-sama bahagia, mungkin tawa-tawa bareng kan gitu. Yang pasti hidup ini jangan menzolimi orang, ya kan? Adabnya kan begitu. Sama tetangga gimana? Sekarang tetangga Abi ini sama juga tetangga Lutfi, karena Lutfi ikut Abi. Kalau buat ulah, ya Rut Pak RT ke sini. Ya, Jendela suruh tutup kan. Gimana coba itu? Kalau dekat pada tetangga itu tidak mengganggunya. Iya. Mengganggu tetangga. Tidak menyakitinya ya. Ada remaja Islam melihat tawuran, pacaran, ngabuburit nggak jelas, mabok, gimana itu? Menjauhinya kalau Jauhi. kita belum bisa ngedakwain. Kan kalau udah mondok harusnya bisa dong mendakwai. Berani? Iya, insya Allah berani. Tapi secara diam-diam dulu, baru secara ini kelihatan. Diam-diam itu gimana caranya? Dengan cara ngumpet pelan-pelan. Kalau udah tersebar banyak baru. Kenapa harus didakwai? Agar nggak terjadi terus. Nggak mau terjadi kerusakan di menjaga alam ini supaya tidak rusak, di antaranya murka Allah turun azab, rusak kan? Gempa bumi, tsunami, hancur semua. Sebabnya apa? Maksiat. Lah kita yang melihat maksiat membiarkan sama aja ngerusak. Nanti kena imbasnya. Iya, kena apa? Bala juga kalau terjadi musibah. Bukan hanya orang yang berbuat maksiat, tapi semuanya kena. Makanya kita itu dengan kasih sayang itu ngopenin, dengan berdakwah. Orang berdakwah itu mikirin orang lain supaya selamat. Coba. Kayak orang kurang gawe aja gitu kan. Iya kan? Anak-anak selalu sini taruh itu. Kayak gitu misalnya kan Abi terima, gimana maksud Abi itu? Supaya bisa mengurangi lah sekurangnya kejahatan atau negatifnya. Iya, negatifnya dengan Quran, ruqyah, zikir kan. Kan gitu, tapi masuknya telat terus, gimana mau diruqyah kan? Dikasih obatnya nggak ada terus kan? Jam 8 baru datang. Kalau kayak itu kan musing-musingin kan harusnya dikeluarin aja kalau mau
Lutfi kepala sekolah nggak ambil pusing kan? Tapi kayak gitu nanti dia berbuat kerusakan di luar, nggak ada yang mengurangi atau menasihati, turun azab kan? Nah, gitu maksudnya dakwah ya. Ada ini berpakaian. Kalau untuk sholat itu menggunakan peci, kopiah, Menutup aurat ya. menutup aurat. Pakaian yang baik, yang sopan. Adab terhadap rumah gimana? Dan lingkungan. Membersihkan. Iya. Apa bungkus-bungkus jajan itu masukin bawah kolong, bawah kasur. Hah? Gimana itu? Kurang tahu. Torik mana sama Raihan nih? Ya. Heeh. Ini Raihan. Bukan Rehan Asrop. Oh, jadwal dia belum ya. Suruh sini. Suruh cari mereka. Kemudian adab di masjid. Kalau di masjid tidak berlari-larian. Gitu. Duduk rapi kalau udah masuk masjid. Rumah Allah ya. Dibuat lapangan. Dijaga ya, jangan coret-coret, jangan diberantakin ya. Adab ketika belajar gimana? Belajar itu. Berdoa, kalau guru ngomong mendengarkan, kalau ditanya jawab. Terus sama Nyimak ya. Kemudian adab makan, minum. ada makan minum, berdoa, tidak makan minum berlebihan. Terus kurangi pembicaraan. Ya. Makan boleh milih-milih apa enggak? Enggak. Apalagi kalau di pondok. Biar ilmunya bisa Masuk. Jangan menyusahkan guru dengan makan milih. Ya kan? Itu sudah semacam rumus ya. Minum juga ya. Minum yang sehat. Ya kan? Jangan banyak pengawet terus. Nanti batuk apa itu Jadi nggak sehat. sakit apa biasanya ini. Tenggorokan, radang. Bagaimana adab tidur? Wudu, membaca doa, membaca trikul, membaca ayat kursi, lalu tidur menghadap ke Surat kanan. Al-Baqarah terakhir ya. Lillahi ma Bisa sama. Ya. Baik, siap berdakwah ya Bu ya. Iya, Wi. Nomor 1 jadi dai, nomor 2 boleh jadi TNI, pilot apa tapi tetap sebagai dai ilallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.